selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang wisatawan asal Prancis tewas tertimpa pohon tumbang. Baru keluar dari penjara, Ferdi kembali ditangkap polisi. Masa pencarian korban banjir bandang lahar dingin Merapi diperpanjang. Hingga Presiden kunjungi daerah bencana, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tulio Florian Aurore, seorang wisatawan mancanegara yang berusia 29 tahun dan berasal dari Prancis, tewas tertimpa pohon tumbang di sebuah penginapan di daerah Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, sekitar 26 km selatan Kota Padang pada Rabu malam. Menurut Kapolsek Bungus Telukabung, Kompol Al Indra, peristiwa itu terjadi saat korban sedang menonton televisi di cottage yang disewanya. Tiba-tiba, dahan pohon di samping cottage patah dan menimpa cottage. Besarnya dahan yang patah itu menyebabkan cottage ambruk dan membuat korban terjepit dan meninggal dunia. Dahan pohon ini tumbang karena angin kencang yang melanda Padang sepanjang Rabu siang. Korban dievakuasi petugas cottage dan warga sekitar secara manual dan dibawa ke Sungai Pisang menggunakan perahu nelayan. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang menggunakan ambulan Basarnas. Tadi jam 18.00 WIB kami mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya ada bencana pohon tumbang di Kotex Sumatera Kolex, tepatnya di daerah Sungai Pisang, yang menimpa warga negara Prancis bernama Tulio Florian Jean Justin, umur 29 tahun, di mana mereka baru datang 1 hari di situ untuk berwisata. Bersangkutan korban ini sedang menonton TV di dalam kotek itu, kemudian tiba-tiba angin kencang disertai badai. Diketahui, korban berwisata bertiga dengan temannya ke daerah itu. Saat peristiwa terjadi, korban hanya sendirian menonton televisi. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Prancis untuk dimakamkan. Lokasi wisata yang dituju korban merupakan sebuah pulau yang terletak di pantai Batu Jarang, Sungai Pisang. Bagi warga sekitar, pulau ini dikenal sebagai Pulau Bule karena mayoritas tamunya adalah warga negara asing. Dari Padang, Alfi melaporkan. Selain penginapan dan tempat camping, di sini juga ada kafe tempat paling. Puluhan warga Nagari Kapa berorasi dan melakukan ritual tolak bala di lokasi lahan yang mereka sengketakan di Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat pada Senin siang. Dalam orasinya, warga menuntut perusahaan perkebunan kelapa sawit mengembalikan tanah ulayat mereka yang telah dijadikan perkebunan sawit sejak 1/4 abad yang lalu. Selain warga Kapa, aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Kasus ini mencuat ke permukaan pada tahun 2021 lalu. Ini namanya acara tolak bala, yaitu untuk kita menginginkan agar musibah-musibah apapun yang menimpa kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk menindaklanjuti atau memberikan percepatan penyelesaian
supaya kita masyarakat Nagari Kapa tidak lagi merasa ketakutan atau merasa terintimidasi seperti yang selama ini kita alami. Namun tuntutan warga ini dijawab oleh perusahaan bahwa semua administrasi dan perizinan lahan itu telah lengkap. Selain itu, perusahaan telah menunaikan semua kewajibannya kepada Nagari Kapa. Tak hanya itu, perusahaan juga telah memberikan kebun plasma kepada warga sesuai dengan kesepakatan. Hak guna usaha yang dikantongi perusahaan perkebunan kelapa sawit ini telah terbit sejak tahun 2014 dan baru berakhir pada tahun 2034. Perusahaan juga telah menghadapi 2 kali gugatan perdata di pengadilan, dan keduanya dimenangkan oleh pihak perusahaan. Status tanah itu adalah hak guna usaha dan sampai sekarang HGU itu masih aktif. Masa berlakunya sampai 2034. Atas pendudukan atau penguasaan kepemilikan lahan oleh sekelompok masyarakat Kapa ini, pihak perusahaan sangat dirugikan. Karena di segi legalitas perusahaan yang berbadan hukum sudah memenuhi seluruh perizinan yang Menurut Pucuk Adat Luhak Saparampe, Nagari Kapa Gampo Alam, pendahulunya bersama Niniak Mama Nagari Kapa telah menyerahkan tanah ulayat kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kesepakatan 50% berupa hak guna usaha dan sisanya berupa kebun plasma. Kebun plasma itu sendiri telah diserahkan perusahaan kepada KUD Kapa pada tahun 2005 silam. Mari kita hormati hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum negara. Karena sudah diuji melalui pengadilan 2 kali, 3 kali bahwa itu adalah hak dari perusahaan karena masih di dalam HGU PT PHP 1 sampai tahun 2034. Bukan masyarakat Kapa secara umum, tapi ada yang mengatasnamakan masyarakat Kapa. Terkait aksi penolakan itu, Niniak Mama Nagari Kapa telah berulang kali memberikan informasi kepada warga bahwa lahan perusahaan perkebunan itu adalah sah dan memenuhi semua aturan yang berlaku. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. juga ikut terlibat. A. Ditangkap petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman di Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman. Meski mengelak, petugas tak menghiraukannya. Tersangka ini tetap dibawa ke Mapolres untuk diperiksa secara intensif. Penangkapan tersangka ini berawal dari laporan ibu korban ke polisi setelah mendengar pengaduan anaknya yang berusia 16 tahun. Dalam keterangan polisi, kejadian ini berawal sejak tahun 2022 lalu saat korban menumpang di rumah pamannya. Kejadian ini terus berulang puluhan kali. Setiap melakukan aksinya, korban selalu diancam agar tidak mengadukan ke ibunya atau ke orang lain. Jadi pelaku sudah sering melakukan perbuatan cabul lebih dari 20 kali terhadap korban. Dan juga setiap kali korban selesai melakukan aksinya, diancam pada pelaku untuk tidak melakukan hal ini kepada siapapun, termasuk kepada ibu korban atau istri daripada pelaku. Tersangka masih menjalani penyelidikan secara intensif di Mapolres Pariaman. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain hukuman badan, tersangka juga menerima hukuman sosial dari masyarakat. Pasalnya dalam adat Minangkabau, paman harus menjaga dan membimbing keponakannya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.